Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, sesuai dengan janji saya, kita akan belajar kembali kedalaman atau berkat-berkat rohani dari kitab Mazmur. Dan sekarang kita ada pada Mazmur pasal yang kedua. Nah, saudara, sebelum kita mulai, kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ada pada Mazmur pasal yang kedua. Tuhan, bukakan rahasia kebenaran-Mu, dan biar berkat-berkat firman ini, berkat rohani ini menjadi satu kekuatan yang akan membangkitkan iman dan pengharapan kami hanya kepada dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa, haleluya, dalam nama Yesus. Amin. Saat ini saya akan membacakan saudara Mazmur pasal yang kedua. Nah, ayat yang pertama berkata seperti ini. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merekah-rekah perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Dia yang bersemayam di sorga tertawa. Tuhan mengolok-olok mereka. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya, dan seterusnya. Nah saudara, saya harap saudara dapat membaca seterus ayat ini. Ayat ini hanya sampai di ayat yang ke-12. Saya ingin membagikan kepada saudara ada 3 hal utama, atau saya ingin berkata hal yang perlu kita cermati, hal yang perlu kita miliki, yaitu saudara, dari pembacaan dalam kitab Mazmur pasal 2 ini. Saya melihat yang pertama adalah kita diajar untuk terus berharap hanya kepada Yesus. Mengapa saya katakan kita diajar berharap terus hanya kepada Yesus? Saudara, kalau saudara baca bahwa penolakan kepada Dia yang diurapinya itu bukan hal yang baru bagi pengikutnya. Maksud saya, Yesus berkata bahwa saat Yesus ditolak, maka orang percaya atau pengikut Tuhan juga akan ditolak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penolakan ini bukannya menjadikan imannya kita itu langsung lemah, saudara. Tapi mari kita sebagai orang percaya, ya, kita harus tetap menjadikan Kristus yang utama, menjadikan Kristus sebagai kekuatan, menjadikan Kristus sebagai pengharapan satu-satunya. Kalau kita lihat ayat yang ketiga, di sana dikatakan seperti ini. Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Apa yang saya ingin katakan bahwa hidup orang Kristen itu adalah hidup yang harus jadi berkat, hidup yang memiliki tanggung jawab yang besar, hidup yang harus memiliki kesaksian, hidup yang harus memiliki teladan, dan harus jadi panutan. Mungkin di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, masyarakat, di mana kita berada, atau di tengah situasi yang mungkin sangat tidak menguntungkan, kita harus tetap jadi berkat. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, khotbah Yesus di bukit dalam Matius pasal 5, misalnya kita lihat di ayat yang ke-13, Matius 5 ayat 13. Yesus berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini metafora yang Yesus gambarkan kepada umatnya, bahwa hidup ini harus memiliki rasa. Ya. Saudara, kalau bicara garam, saat saudara masak sesuatu, masakan maksud saya, atau ibu-ibu memasak. Nah saudara, makanan apapun yang mungkin kita pakai bahasa hebat, ya, tapi begitu kita makan dia tawar, itu jadi sesuatu yang tidak enak tentunya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, kekristenan itu adalah hidup yang harus memberi rasa. Apa yang saya ingin katakan bahwa walaupun kita dalam jumlah kecil, orang Kristen itu walaupun kecil dalam jumlah, tapi bisa menentukan. Jadi jumlahnya kecil, tapi kita sebagai orang percaya bisa membawa pengaruh yang lebih baik. Bisa membawa dampak yang lebih besar.
Itu sebabnya dalam khotbah di bukit, dalam Matius pasal 5, misalnya kita lihat ayat 10 sampai ayat 12. Di sana Yesus berkata bahwa berbahagialah ya orang yang dianiaya oleh sebab apa? Kebenaran. Sebab merekalah yang empunya kerajaan sorga, kata Yesus. Berbahagialah kamu jika karena aku ya kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dari ayat ini kita melihat bahwa apapun situasi yang kita hadapi, kalau situasi itu tidak menguntungkan, kalau situasi itu tidak berpihak kepada kita, firman Tuhan berkata, yang penting kita harus tetap ada dalam kebenaran. Jadi itu kuncinya. Mau situasinya berpihak atau tidak berpihak, mau menguntungkan kita atau tidak menguntungkan, kita wajib harus tetap ada dalam kebenaran. Nah, kalau kita ada dalam kebenaran, Alkitab tadi berkata, berbahagialah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi orang Kristen itu, orang percaya itu memiliki tanggung jawab besar. Lepaskan belenggu-belenggu mereka, lepaskan tali-tali yang mengikat mereka. Dengan cara apa? Jadi panutan, jadi berkat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita ini hidup tidak menarik diri dari kehidupan bermasyarakat. Sekalipun ada ejekan, sekalipun ada fitnahan, Yesus diejek, Yesus difitnah. Sekalipun ada penganiayaan, atau karena ada alasan lainnya, kita harus tetap berhubungan dengan sesama kita. Kita harus tetap mengasihi sesama kita. Dan kita juga harus tetap dan mengasihi Tuhan kita. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi hidup sebagai orang percaya harus berdampak positif. Harus membawa pengaruh ke arah yang lebih baik. Bahkan saya ingin berkata bahwa selain kita menjadi teladan, kita berusaha hidup itu bisa menjadi kesaksian, membawa orang untuk percaya Tuhan, untuk hidup benar di dalam Tuhan. Amin. Untuk melepaskan belenggu, untuk melepaskan tali yang mengikat, untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat. Saudara, mari kita mulai dengan hidup yang tulus. Hidup yang suka memberi, ya, suka menolong tanpa pamrih. Hidup yang suka memberi di sini bukan hanya uang, saudara. Memberi yang saya maksud di sini, saudara bisa berikan waktu saudara. Saudara bisa berikan perhatian saudara. Saudara bisa berikan kepedulian saudara. Saudara bisa berikan kasih sayang saudara. Mari untuk melepaskan belenggu, untuk melepaskan tali-tali itu, kita bangun hubungan yang baik dengan semua orang. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, akhirnya saya mau berkata seperti ini. Orang yang mengasihi Tuhan, ya, adalah orang yang pasti berharap hanya kepada Tuhan. Pertanyaan saya, maukah saudara berharap hanya kepada Yesus Kristus? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat bagian yang kedua yang saya ingin bagikan. Saya ambil dari ayat yang keempat a. Dia yang bersemayam di sorga. Nah, saudara, sampai di situ. Dia yang bersemayam di sorga tertawa, kata ayat yang keempat a. Apa yang saya ingin katakan adalah keyakinan tentang adanya Tuhan di sorga. Sekali lagi, kalau saudara yakin ada Tuhan di sorga, maka hidup kita akan senantiasa waspada dan berjaga-jaga. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa saya katakan kalau ada Tuhan di sorga, hidup ini harus waspada dan berjaga-jaga? Saudara, Alkitab berkata dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan, sekali lagi, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat, mengawasi orang baik. Nah, saudara lihat,
Sederhana, saya mau katakan, Allah tidak pernah membuat perbedaan. Allah memperhatikan setiap manusia. Jadi kalau saudara ada orang yang tidak pernah beribadah, ya, kemudian dia hidupnya makmur, ada orang yang tidak takut Tuhan, ya, suka nerima suap dan sebagainya, hidupnya berkelimpahan, kemudian kita hidup yang maaf bicara saudara takut akan Tuhan, setia beribadah dan seterusnya, cinta Tuhan, ya. Nah saudara, Alkitab berkata ada mata Tuhan di segala tempat. Dia tahu mana yang mengasihi dia dan mana yang tidak. Oleh karena itu tidak usah iri. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan saudara, dalam Mazmur 73, ya. Kalau Mazmur 73 itu di sana dikatakan bahwa ayat ke-25 sampai 26, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah saudara, sekalipun dagingku dan dikatakan apa? Hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah saudara, kalau di sorga ada Allah, ya, maka saudara, kita harus benar-benar hidup untuk ada di dalam perhatian Tuhan. Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, masakan saudara, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, masakan perhatiannya akan sama dengan orang yang berbuat jahat. Saudara dan saya pasti kalau hidupnya berkenan kepada Tuhan, akan mendapat rewards, akan mendapat penghargaan, akan mendapat kasih sayang dari Tuhan, akan mendapatkan kelimpahan berkat, akan mendapatkan segala yang terbaik yang Tuhan akan sediakan. Katakan amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada Tuhan di sorga, kita itu terhibur. Kenapa bisa terhibur? Sebab di sorga ada penolongku. Di sorga ada juru selamatku. Di sorga ada Tuhanku. Tadi kita sudah baca Mazmur 73. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Nah saudara dikasih Tuhan, saya ingin berkata, Yesus Kristus itu tidak tergantikan bagi orang yang mengasihi dia. Amin. Yesus Kristus itu tetap nomor satu, yang terutama dan yang pertama dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudara, suatu saat pemazmur berkata dalam Mazmur 42 ayat 6, dia berkata seperti ini, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Sekali lagi saudara, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, kita sudah bekerja seharian, dan mungkin dalam pekerjaan itu kita mengalami tekanan. Mungkin kita mengalami tekanan dari sisi ekonomi. Mungkin kita mengalami tekanan kesehatan. Mungkin kita mengalami tekanan pekerjaan. Mungkin ada yang sementara menonton mengalami tekanan orang tua. Atau saya mau berkata, ada orang tua yang mengalami tekanan dari anak-anaknya. Anak-anaknya menjadi anak-anak yang tidak taat, tidak dengar-dengaran, tidak dapat jadi berkat. Orang tua itu bisa tertekan. Atau mungkin tekanan dari keluarga, saudara-saudara, dan lainnya. Saya mau berkata, apapun tekananmu, apapun intimidasi
yang sementara saudara hadapi. Saya mau bilang, berharaplah kepada Allah. Saya mau katakan, seperti pemazmur berkata, hai jiwaku, sebut nama saudara dan berkata, hai jiwaku, mengapa engkau tertekan? Hai jiwaku, mengapa engkau gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Di sorga ada Tuhan. Di sorga ada Allah penolongku. Di sorga ada Yesus Kristus, juru selamatku. Haleluya. Saudara, hidup ini harus yakin bahwa Allah itu setia. Bahwa Allah itu ada bagi kita semua. Amin. Nah, hal yang ketiga yang saya perhatikan di dalam Mazmur pasal 2 ini, kita harus tetap beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, apapun masalah kita, apapun tekanan ekonomi dan selain sebagainya, apapun situasi yang kita hadapi, satu hal yang tidak boleh kita tinggalkan dan lupakan adalah kita harus beribadah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mengapa bagian ketiga ini saya katakan kita harus beribadah kepada Tuhan? Kalau saudara baca, dan saya bacakan saudara di ayat yang ke-11 dari Mazmur pasal 2, berkata begini, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah saudara, ini menarik. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah saudara, ibadah kepada Tuhan itu sangat penting. Kalau saudara lihat dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, dalam Keluaran 23 ayat 25, di sana dengan jelas dikatakan seperti ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan. Sekali lagi, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saudara, dari ayat ini kita lihat bahwa ibadah kepada Tuhan itu adalah satu ibadah yang ada berkat di dalamnya. Jadi ada berkat dalam ibadah kita kepada Tuhan. Bahkan saya mau katakan dengan bahasa Paulus bahwa ibadah itu berguna dalam segala hal. Alkitab mengatakan ini dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Dikatakan seperti ini. Latihan badani itu terbatas gunanya. Jadi saudara, kalau saudara olahraga itu baik, saudara fitness, saudara jaga kebugaran tubuh saudara, saudara melakukan kontrol kesehatan dengan berolahraga, itu bagus. Tapi Alkitab berkata terbatas gunanya. Nah, saudara, 1 Timotius 4 ayat 8 melanjutkan, dikatakan begini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Kenapa? Karena mengandung janji. Saudara perhatikan tadi dalam Keluaran 23 ayat 25, kalau kita utamakan Tuhan, kita beribadah dengan setia kepada Tuhan, makanan kita, air minuman kita, bahkan penyakit dijauhkan. Amin. Makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada janji dalam ibadah. Baik untuk hidup ini, maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap menomorsatukan Tuhan, kita tetap beribadah kepada Tuhan dengan setia. Pertanyaan saya, apakah saudara sudah beribadah kepada Tuhan? Banyak orang datang beribadah hari Minggu karena itu hari Minggu. Saudara, mari kita rubah dasar pandangannya. Bukan karena hari Minggu. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, kita memang harus beribadah kepada Tuhan dengan setia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi bukan hanya hari Minggu.
Kemudian ada waktu-waktu lain kita mempersiapkan mezbah kita, kita naikkan doa kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Itulah sebabnya saya mau saudara memperhatikan bagian kedua yang saya ingin bagikan. Di sana dikatakan, Mazmur 2 ayat 11, beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan yang saya ingin bagikan kepada saudara. Ciumlah kaki Tuhan dengan gemetar. Apa yang saya ingin bagikan? Bayangkan. Saudara bisa bayangkan. Kita tidak bisa mencium kaki Tuhan dari jauh. Saya mau menggambarkan bahwa orang yang bisa mencium kaki Tuhan adalah orang yang bersedia untuk sujud menyembah Tuhan. Saudara tidak bisa mencium kaki orang tua saudara kalau saudara tetap posisi berdiri. Tetapi waktu saudara merendahkan diri, saudara baru bisa mencium kaki daripada orang tua saudara. Ini penggambaran. Kita tidak bisa mencium kakinya Tuhan kalau kita tidak sujud menyembah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa mencium kaki Tuhan kalau kita itu ada atau jauh tempatnya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kenapa hal ini saya katakan? Nah, saya teringat ada sebuah lagu yang berkata, Tuhan itu sejauh doa. Sekali lagi, Tuhan itu sejauh doa. Kalimat itu bisa benar. Persoalannya bukan soal doanya. Tetapi saya melihat persoalannya adalah hubungan dengan Tuhan. Apa yang saya ingin gambarkan, orang bisa saja berdoa, tapi hubungannya dengan Tuhan tidak dekat. Tapi orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan pasti berdoa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saudara bisa saya memberi contoh begini. Saudara bayangkan seorang bernama Petrus. Saya selalu berkata bahwa Yesus adalah manusia sempurna yang berjalan di atas air. Tapi ada pribadi kedua yang bernama Petrus. Ya, Petrus itu pernah berjalan di atas air. Dan saat dia berjalan di atas air menjumpai Yesus, maka Alkitab berkata dia merasakan tiupan angin dan seterusnya, dan akhirnya Petrus tenggelam. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, menarik untuk direnungkan bahwa Alkitab berkata Petrus berdoa dengan berteriak, ya, itu dia berdoa. Dia katakan, Tuhan tolong saya. Itu berapa kalimat? Tuhan tolong saya. Berapa menit? Berapa detik? Dan menarik, Alkitab berkata segera Yesus mengelurkan tangannya, mengangkat dia naik. Haleluya. Nah, saudara, apa yang saya ingin gambarkan bahwa kalau Petrus itu tidak dekat dengan Tuhan, mungkin saudara dia bisa tertolong, tapi dia sudah minum beberapa air laut maksud saya. Nah, saudara, mari saudara, kita harus memiliki satu hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini adalah perintah. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ini perintah. Sekarang kita periksa kerohanian kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Apa kebiasaan kita malam selesai kerja langsung tidur tanpa doa? Ya. Periksa, jauh atau dekat kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Intim atau tidak kita dengan Tuhan? Hanya saudara yang bisa menjawabnya. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita pelajari dalam Mazmur pasal 2 ini, ya, yang tadi saya sudah jelaskan, maka saudara menarik sekali untuk kita perhatikan di ayat yang ke-12 bagian B. Saya bacakan saudara Mazmur pasal 2 ayat 12 bagian B. Di sana dikatakan, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Nah, saudara, bagaimana orang bisa berlindung pada Tuhan? Ya, kita sudah
melihat hal ini tadi, ada 3 poin. Kalau 3 poin ini kita perhatikan dan kita kerjakan, yaitu apa? Berharaplah terus kepada Tuhan. Ingat, ada Tuhan di sorga. Ada penolongku di sorga. Ada juru selamatku di sorga. Yang ketiga, kita tetap harus beribadah kepada Tuhan. Nah, kalau ini kita kerjakan, ini namanya kita berlindung pada Tuhan. Dan Alkitab tadi berkata, berbahagialah semua orang. Apakah saudara termasuk orang itu? Saya harap iya, bahwa kita berlindung pada Tuhan dengan cara berharap terus kepada Tuhan, dengan cara yakin ada Tuhan di sorga, sehingga aku harus waspada dan berjaga-jaga. Yang ketiga, aku mau berlindung pada Tuhan supaya aku dibilang berbahagia. Caranya apa? Aku tetap beribadah kepada Tuhan. Situasi mungkin tidak menguntungkan, keadaan mungkin tidak memihak kita, tapi aku tetap akan beribadah kepada Tuhan. Karena di sorga ada penolongku. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, inilah berkat rohani dalam Mazmur pasal 2 yang bisa saya bagikan kepada saudara. Semoga ini menjadi berkat, ini menjadi kekuatan iman. Pengharapan kita terus hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Sorgawi buat segala kebaikan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh rangkaian pekerjaan kami sepanjang hari. Seluruh keluarga kami, orang tua dan anak-anak kami. Tuhan berkati pekerjaan tangan kami. Tuhan berkati kesehatan kami. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah oleh bilur-Mu dalam nama Yesus jadi sembuh. Yang butuhkan pertolongan dalam bentuk apapun, dalam nama Yesus tertolong. Terima kasih, terpuji Tuhan. Kami yakin berkat firman-Mu telah ada dalam kehidupan kami. Kami taruh dalam loh hati kami seperti Daud berkata, supaya kami jangan berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetap semangat mengiring Tuhan. Sampai jumpa di esok hari dalam renungan kitab Mazmur. Haleluya. Amin.